Setelah ngopi gratis dari warung misterius itu, aku jalan balik ke kantor desa. Tapi entah kenapa, rasa kopinya masih nempel di lidah. Bukan rasa pahit, tapi rasa aneh. Ada aroma yang ngikutin terus, kayak bunga melati dicampur bau tanah basah. Di jalan, aku sempat nengok ke belakang, ke arah warung itu. Tapi aneh, warungnya nggak kelihatan lagi. Padahal jelas-jelas tadi aku ke situ, duduk, ngobrol sama si ibu, bahkan ngopi. Aku mikir, mungkin warungnya ketutupan pohon, atau memang nggak kelihatan dari sudut jalan. Aku nggak terlalu ambil pusing, sampai malamnya. Jam setengah 12 malam, aku belum bisa tidur, kepala rasanya berat, badan juga kayak menggigil walau pakai selimut, dan tiba-tiba, dari balik jendela kamarku, aku cium lagi aroma kopi itu. Kuat banget, disusul sama bau melati, lalu suara. Kursi kayu digeser pelan. Aku langsung bangun, nengok ke jendela, gak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, jendelaku berembun, padahal tadi enggak dingin-dingin amat. Aku coba abaikan, mikirnya cuma efek sugesti, atau mungkin aku masuk angin. Tapi pas aku bareng lagi, ada suara yang bikin aku merinding. Ngopi menyer, Mas. Suara perempuan. Pelan banget, kayak berbisik di telinga. Padahal aku sendirian. Langsung aku lompat dari kasur dan nyalain lampu, kosong. Enggak ada siapa-siapa. Aku buka pintu kamar. Ruang tengah juga sepi. Suara jangkrik aja nggak ada. Sunyi total. Aku minum air putih, duduk di sofa ruang tamu, sambil nekat buka HP dan searching soal desa ini. Siapa tahu aku nemu sesuatu yang bisa ngejelasin semua, dan disinilah mulai makin aneh. Waktu aku cari nama desa ini di Google Maps, muncul tapi gambarnya blur. Bahkan waktu aku coba lihat pakai satelit, bagian tengah desa cuma hamparan sawah. Enggak ada tanda-tanda warung, apalagi jalan kecil ke arah situ. Padahal tadi siang aku jelas ke sana, jalan kaki sendiri. Lihat sawah kanan kiri, bahkan sempat lihat petani lewat. Aku makin penasaran. Besoknya, aku tanya ke Pak Kades kebetulan. Beliau orang asli situ, udah puluhan tahun tinggal di desa itu. Pak, saya kemarin nemu warung kopi di tengah sawah, dekat saluran irigasi yang arah timur. Warung kecil, ibu-ibu tua jualan kopi dan wedang jahe. Pak Kades langsung berhenti ngetik di laptop. Pandangannya kosong, terus pelan-pelan dia geleng kepala. Gak ada warung di situ. Nakrakan sawah semua, paling cuma ada pos ronda tua, yang udah roboh. Aku maksa jelasin lagi, bahkan nyebutin nama warungnya, Kopilan Wedang Jahe, dan Pak Kades mendadak pucat. Dia berdiri, matanya agak berkaca-kaca, lalu bilang pelan, warung itu sudah lama nggak ada, sejak tahun 1998. Jantungku langsung deg-degan. Pak Kades cerita, dulu pernah ada warung kopi di tengah sawah, persis kayak yang aku ceritain. Tapi warung itu kebakaran. Katanya sih, karena kompor meledak, si pemilik warung ibu-ibu tua bernama Mbok Ratmi meninggal di dalam warungnya. Badannya gosong, enggak sempat diselamatkan, yang bikin merinding. Sejak saat itu, beberapa warga bilang kadang melihat asap dari tengah sawah, atau mencium aroma kopi dan melati di waktu-waktu tertentu. Bahkan ada petani yang katanya sempat mampir dan ngopi, lalu besoknya jatuh sakit, demam tinggi, dan mimpi buruk terus-menerus. Aku cuma bisa duduk diam, napas nggak teratur. Semua kejadian semalam mulai masuk akal. Tapi makin bikin takut. Malam berikutnya, aku putuskan tidur lebih awal, tapi tetap aja kejadian aneh datang lagi. Jam 2 pagi, aku terbangun karena suara ketukan pintu, tok tok tok. Pelan, tapi terus berulang. Aku beranikan diri ngintip lewat jendela. Dan kulihat ada sosok perempuan berdiri di depan rumah, pakai kebaya, wajahnya samar, ketutupan kain kerudung, tangannya bawa nampan kecil. Aku tahu banget. Itu nampan yang kemarin dia pakai buat nganterin kopi ke mejaku di warung. Aku mundur, pelan, badan gemetar, napas berat, tapi suara ketukannya makin keras, makin cepat, tok 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 tok. Aku enggak kuat, aku teriak, siapa, mau apa? Tiba-tiba, hening, sunyi, enggak ada ketukan, enggak ada suara, bahkan jangkrik pun kayak berhenti. Nyanyi, aku lari ke kamar, kunci pintu, dan duduk di pojokan sambil baca doa seadanya. Jantungku serasa mau kopot. Pagi harinya, aku keluar rumah dan nemu sesuatu yang bikin bulu kuduku berdiri di depan pintu. Ada bekas tapak kaki, basah kecil, kayak kaki perempuan, dan
Ada bekas cangkir yang ditaruh di atas tanah, tapi enggak ada cangkirnya, hanya lingkaran tanah basah. Bekas benda yang semalam ada di situ. Aku mulai merasa warung itu bukan sekadar tempat singgah biasa. Dan si ibu bukan cuma penjual kopi, tapi apa maksudnya dia muncul di hidupku? Apa karena aku ngopi gratis dan enggak pamit benaran? Atau karena aku duduk di warung itu, padahal warungnya udah enggak ada? Dan semua jawaban itu pelan-pelan akan kebuka, karena malam ini aroma itu muncul lagi.